Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Cianika Semara dengan NPM 221566126 dari kelas PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir praktikum judul 3, yaitu CDM dan juga PDM, atau Conceptual Data Model dan juga Physical Data Model pada praktikum Sistem Basis Data. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu CDM dan juga apa itu PDM. Jadi, CDM merupakan perancangan basis data yang berdasarkan pengumpulan data dan juga analisis. Nah, pembuatan CDM adalah suatu tahap di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan-kebutuhan data. Dan ini disebut pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database. Nah, jadi di CDM ini terdapat beberapa objek. Yang pertama ada entity, kemudian ada relationship, ada inheritance, dan juga ada association. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai PDM. Jadi, PDM merupakan perancangan database melalui gambaran basis data secara detail dalam bentuk fisik. Tipe data bersifat lebih khusus dan juga spesifik. Perancangan PDM merupakan representasi fisik atau sebenarnya dari database. Sama seperti CDM, PDM juga memiliki beberapa objek. Yang pertama ada table, kemudian ada view, dan juga ada reference. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang CDM yang telah saya buat merujuk pada jurnal yang berjudul Perancangan Program Penjualan Perhiasan Emas pada Toko Emas dan Permata Reni Medan. Sebelum itu, ini untuk jurnalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan CDM yang telah saya buat. Jadi di sini itu ada 4 entitas. Yang pertama ada entitas pelanggan, di mana pada entitas pelanggan itu terdapat atribut, yaitu ada nama pelanggan, ada ID pelanggan, telepon pelanggan, dan juga alamat pelanggan. Untuk primary key dari entitas pelanggan itu adalah ID pelanggan, di mana di sini juga ada tipe datanya dan juga panjang dari tipe data tersebut. Di sini ada M yang mana mandatory atau wajib diisi. Selanjutnya di sini ada entitas barang, di mana terdapat atributnya yaitu nama barang, karat, harga per gram, jenis barang, stok barang, dan juga kode barang. Nah, pada entitas barang ini, primary key-nya itu adalah atribut kode barang. Kemudian di sini ada mandatory atau wajib diisi. Kemudian di sini ada entitas dari transaksi, di mana untuk atributnya sendiri ada ID pembeli, tanggal pembelian, total item, total pembayaran, dan juga nomor struk. Untuk primary key dari entitas transaksi adalah nomor struk. Kemudian ada entitas detail transaksi di mana atributnya itu ada nomor struk, subtotal, berat, quantity, dan kode barang pembelian. Di sini ada lambang M juga, di sini juga. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai relasi. Jadi tentunya antara satu entitas dengan entitas lainnya itu pasti memiliki relasi, di mana di sini pelanggan itu memiliki relasi membeli dengan barang, di mana untuk kardinalitasnya adalah many to many. Jadi pelanggan dapat membeli barang dalam satu transaksi, kemudian barang juga dapat dibeli oleh banyak pelanggan dalam berbagai transaksi. Kemudian di sini ada pelanggan dengan transaksi, di mana relasinya adalah melakukan. Untuk kardinalitasnya adalah one to many, di mana seorang pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sementara setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Selanjutnya ada transaksi dan juga detail transaksi, di mana untuk relasinya itu adalah mempunyai dan juga kardinalitasnya itu ada one to many, di mana satu transaksi memiliki banyak detail transaksi, sementara setiap detail transaksi hanya dimiliki oleh satu transaksi. Kemudian di sini ada hubungan antara transaksi dan juga barang,
itu dihubungkan dengan relasi memiliki, di mana ini kardinalitasnya many to many. Jadi setiap transaksi dapat memiliki setiap barang dan juga setiap barang dapat dimiliki oleh banyak transaksi. Oke, selanjutnya kita langsung aja generate dari CDM ini ke PDM. Kita klik tools, kemudian ada di sini ada generate physical data model, atau kalau mau cepat itu bisa langsung aja CTRL Shift plus P. Kemudian di sini ada DBMS-nya, sesuai dengan praktikum dan juga di modul itu kita pilih yang MySQL 5.0, kemudian namanya kita pilih aja PDM toko emas, kemudian di sini kita okekan saja. Oke, baik, di sini sudah tergenerate untuk PDM-nya. Jadi di sini kan ada PK. Jadi PK itu adalah primary key, di mana atribut atau kombinasi atribut yang memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama itu nilainya harus unik. Dan yang kedua adalah tidak boleh ada nilai yang kosong atau nol. Nah, primary key ini digunakan untuk memberikan identifikasi unik pada setiap baris dalam sebuah tabel. Dalam hal ini, unik itu menunjukkan bahwa tidak ada dua baris yang dapat memiliki nilai primary key yang sama. Kemudian di sini kan ada FK. Jadi FK itu adalah foreign key. Jadi foreign key itu merupakan atribut dalam sebuah tabel basis data yang digunakan untuk menghubungkan tabel tersebut dengan tabel lainnya. Nah, foreign key ini adalah referensi dari primary key dari tabel lain dan menciptakan hubungan antar tabel. Dengan kata lain, foreign key menghubungkan data dalam tabel satu atau lebih atribut dalam tabel tersebut merujuk ke primary key dalam tabel lain. Nah, setelah didapatkan hasil dari PDM-nya, kita langsung ke database. Di sini klik database, kemudian ada pilihan generate database, atau kalau mau cepat tinggal CTRL plus G saja. Kemudian di sini kita bebas mau ini apa. Di sini saya file name-nya, kemudian MySQL, kemudian langsung aja oke. Dan di sini kita klik edit, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada DBMS name itu MySQL 5.0 sesuai yang tadi kita inputkan atau kita pilih. Kemudian di sini ada query-query-nya. Di sini ada tabel barang, kemudian ada tabel detail transaksi, ada juga tabel pelanggan, ada tabel transaksi, sesuai dengan entitas-entitas tadi. Kemudian di sini juga ada tipe datanya dan juga panjang dari tipe data tersebut. Baik, sekian pemaparan saya mengenai tugas akhir judul 3 Praktikum Sistem Basis Data yaitu CDM dan juga PDM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.